Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah mukminin, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat zuhur serta kajian khusus pelatihan sembelih halal hewan kurban hari Selasa, Rabu dan Kamis insyaallah biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, wabil khusus di dalam mempersiapkan diri untuk lebih maksimal dan lebih baik lagi di dalam melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban, dan juga proses penyembelihan hewan kurban insyaallah biidznillah taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, dan seterusnya untuk kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Hasib ini pada khususnya dan dimanapun pada umumnya sampai akhir zaman kelak insyaallah, amin ya mujibas sa'il. Hadirin sekalian, hari ini kita akan mengawali pelatihan sembelih halal hewan kurban, di mana hari ini kita akan memaparkan kajian tentang fikih syariat kurban. Esok insya Allah akan kami sampaikan manajemen kurban, dan hari Kamis terakhir bagian dari pelatihan ini insya Allah biidznillah taala kita akan langsung praktek dari teori-teori kita 2 hari ini. Kita akan praktek, media prakteknya insya Allah kambing 2 ekor yang akan kita sembelih, tapi tentunya hanya 2 orang yang menyembelih. Nanti kita akan pilihkan siapa di antara bapak-bapak peserta yang harus menyembelih. Boleh, kalau besok mau ada yang bawa tambah kambing sendiri, boleh untuk praktek, dipersilahkan ya. Saya sebagai fasilitator mempersilahkan, panitia terus masjid DKM Baitul Hasib itu sudah mempersilahkan. Jadi yang besok mau bawa tambahan kambing ketiga, kambing keempat, kambing kelima, barangkali ada, maka dipersilahkan. Kita akan praktek, kita akan koreksi, kita akan sebutkan bagaimana penyembelihan halal insya Allah biidznillah taala. Baik, sebelum kita masuk kepada fikih syariat kurban, kita akan jelaskan dulu tentang keutamaan yang mengiringinya. Alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan haram yang kedua, bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah waktu-waktu utama, waktu-waktu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha habbu ila Allah." Tidak ada amal saleh apapun yang dikerjakan di hari-hari ini yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama min Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di waktu itu, sehingga sangat dianjurkan kepada kita untuk meningkatkan semua jenis amal saleh, karena keutamaannya luar biasa sekali. Begitu penting keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagian ulama kita bahkan mengatakan dia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maksudnya lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata para ulama, mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia dari itu. Namun ada ulama yang mengambil jalan tengah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan di siang harinya. Sedangkan bulan Ramadan 10 malam terakhirnya, malamnya. Nah, ini jalan tengahnya. Tetapi
Tentu ini jangan sampai kita lewatkan. Bahkan sekarang sebagian ulama juga menganjurkan kita sudah mulai takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir mutlak. Nanti ada takbir muqayyad namanya. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar. Ya, ba'da sholat fardu itu namanya takbir muqayyad. Takbir mutlaknya kapan? Bebas sekarang ini. Mulai dari tanggal 1 ini bebas ya. Kalau ada kesempatan kita takbir ya, lagi bengong, antri, macet, ya, banjir. Nah, takbir, jangan ngomel-ngomel terus. Ya, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Takbir. Banyakin sedekah, banyak berbuat baik, nolong orang, banyak sholat. Ya, sholat fardu berjamaah, sholat sunnah, puasa, dan seterusnya. Amal soleh apapun jangan sampai lepas, karena ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 hari ini ada lagi yang tambahannya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, hari dimulainya proses ibadah haji bagi saudara-saudara kita di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sekarang sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selain itu ada tambahan lagi tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumu Arafah, puasa Arafah. Yang haji wukuf di Arafah, yang tidak puasa sunnah Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, tukaffir as-sanatal madhiyah wal lahiqah, ya, menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang tahun yang akan datang. Barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan. Selain itu ada lagi yang utamanya lagi, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, Yaum Idul Adha wa Idul Qurban. Ya, hari raya Idul Adha. Ya, hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu, yaitu hari nahar, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Maksudnya kita berkurban. Insyaallah rata-rata kita berkurban ya. Apakah kurban kambing, apakah patungan sapi, apakah patungan unta? Mungkin ada patungan unta mungkin. Walaupun di Indonesia mungkin tidak ada unta, atau daerah yang lain unta saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya belum pernah juga sih. Ya, nah itu maka insyaallah kita tidak berkurban. Nah jadi ini keutamaannya, sehingga kita akan fokus ke 10, 11, 12, 13 ayyamun tasyrik. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan yang pertama kita, yaitu syariah kurban. Kita beri judul fikih kurban. Kenapa demikian? Karena syariat dalam Islam la tughayyar, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh diubah-ubah, harus sama seperti itu sebagaimana diturunkan Allah, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi pelaksanaan syariat tersebut ada fikihnya. Nah, gitu ya. Sebagaimana sholat, nggak boleh diganti-ganti. Sholat jadi merenung atau ngelamun, nggak boleh. Tetap harus sholat. Cuma bagaimana kaifiyatus sholat, ada fikihnya, namanya fiqhus sholat. Kemudian puasa, ada fiqhus siyam. Haji, fiqhul kurban, fiqhul kurban. Fikih syariat kurban. Nah, begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk kajian muqaddimah dulu pertama. Ta'riful kurban, definisi kurban. Al-kurban lughatan tu'khadhu min kalimati qurba yaqrubu qurbanan. Kalimat kurban diambil dari bahasa Arab yang akar katanya adalah qaruba yaqrubu qurbanan, bermakna qarib, artinya dekat. Makanya ada istilah kita sahabat karib. Nah, itu maksudnya sahabat dekat. Sahabat karib kok musuhan, bukan sahabat karib itu namanya. Ya, sahabat karib itu dekat. Wa syar'an wa istilahan, pengertian kurban secara istilah artinya zakatu bahimatul halal, menyembelih hewan yang halal. Jadi berkurban itu artinya menyembelih hewan yang halal. Hewan yang haram seperti babi yang lain itu maka tidak bisa, tidak dimasuk dalam kurban tertentu. Nanti kita sebutkan apa saja itu hewan tertentu itu. Biniyatit taqarrubi ilallah, dengan niat
taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, li'annaha juz'un minal ibadah, karena kurban ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bukan hitung-hitungan dagang, bukan hitung-hitungan dunia, bukan gaya-gayaan, bukan status sosial. Oh, saya pengen kurban, kurbannya saya bukan kambing, sapi saya. Sapinya juga sapi Bali saya. Ya, kurban sapi Bali kan. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk status sosial, tetapi taqarruban ilallah, karena ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak akan sampai itu dagingnya kepada Allah, gak akan sampai itu darahnya kepada Allah, karena Allah bukan Dracula, ya, Allah Rabbul Alamin. Tapi yang akan sampai ke sisi Allah adalah ketakwaan seseorang yang ingin berkorban dengan niat ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Fi awqatin makhsusah, waktu-waktunya tertentu. Besok nih, insya Allah hari Kamis kita menyembelih hewan kurban. Bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa disebut kurban. Kenapa? Belum waktunya. Nah, gitu. Itulah definisi kurban. Hewan halal tertentu, niatnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan waktunya khusus 10, 11, 12, dan 13 menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab yang lain sampai tanggal 12 saja. Ya, hari tasyriknya cuma sampai tanggal 12 saja. Mazhab yang lain, mazhab Syafi'i sampai tanggal 13. Alhamdulillah masih panjang. Gitu ya. Kalau mazhab yang lain sampai tanggal 12. Kenapa? Ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, an-nahar thalathat ayyam. Hadisnya sahih. Ya, menyembelih itu, berkurban itu 3 hari. Yaumun nahar tanggal 10, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12, 3 hari. Imam Syafi'i ada juga dalilnya, ya. Kata-kata Nabi SAW, hadisnya juga sahih. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, an-nahru yaumun nahri wa ayyamut tasyrik. Penyembelihan itu adalah hari nahar maksudnya tanggal 10, wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Kita pakai yang mana, Pak? Nah, ini aja ya. Ini aja. Ya, sudah biasa seperti itu. Artinya kalau di negara lain sampai tanggal 12 jangan heran. Ada pemahaman mazhab seperti itu karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Baik. Apa dasar hukumnya? Firman Allah Subhanahu wa taala sama-sama insyaallah sudah sama-sama kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah engkau hanya karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah sembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itulah yang terputus. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranain wa wada'a rijlahu ala sifhatihima wa yadbahuhuma bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berkurban dengan 2 kabas, 2 kambing besar, amlahain yang montok denok. Kan kita pernah ya, Bapak mungkin pernah lihat kambing, Masya Allah kambing kok gimana mantap ya gitu kan. Nah, ada itu ya. Nah itu kabshain, 2 kambing besar, amlahain, montok, denok, mantap lah ya. Ya mungkin harganya kalau di kita yang bisa 10 juta lebih ya mungkin ya karena mantap gitu. Akronain, tanduknya wah gagah banget, bagus banget. Kalau sudah makan tanduknya kan ada yang makan tanduk, tapi itulah berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Oh ta'ala jalla wa ala, dan Rasulullah SAW meletakkan kakinya di atas bahunya. Ini bukan bahu ya, sebutnya ini. Ini pundak ya, pundak kedua kambing tersebut, wayat bahuma biyadihi, dan beliau langsung menyembelih 2 hewan tersebut dengan tangan beliau sendiri. Nah, jadi sunnahnya bapak-bapak, berkurban itu kalau nggak miara, kalau nggak memelihara sendiri, maka cari beli, ya kan, sama penjual. Maka pilih yang bagus. Yang mana? Nanti kita akan jelaskan. Pilih yang bagus, yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menyembelih dengan tangan bapak sendiri.
sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya sih melihat muka-mukanya udah pernah menyembelih semua nih kayaknya, udah pernah ya. Ya Pak, udah pernah ya? Udah ya? Ayam, nggak apa-apa, ayam ini udah pernah menyembelih. Ya, ada yang belum pernah menyembelih di sini? Oh berarti menyembelih semua ya, ya? Alhamdulillah ya. Ayam, ya nggak apa-apa ya. Karena itu yang terbaik menyembelih sendiri Pak. Nanti kita akan jelaskan kenapa alasannya. Ya, tetapi dari hadis ini salah satunya adalah Bapak menyembelih sendiri. Tapi kan patungan Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Biasanya kalau patungan ditanya mau menyembelih Pak. Yang ini. Nah, Bapak ambil tuh, karena pada geleng semua. Menyembelih sapi kan gitu ya. Kan 7 tuh patungan. Coba ditawarin, kan pada geleng semua. Nah Bapak, yuk saya bismillah. Begitu. Minimal 1 kali seumur hidup paling nggak Pak. 1 kali seumur hidup itu bapak ini paling tidak pernah ya dalam hidup itu menyembelih kambing 1 kali, menyembelih sapi 1 kali minimal itu. Siapa ya? Siapa? Ini malaikat menyaksikan dong. Siapa ya? 1 kali kambing, 1 kali sapi. Kenapa Pak? Takarrub. Ini bukan menyiksa, bukan membunuh, bukan. Ini takarrub kita seperti sholat. Terus kalau saya tanya, Bapak ada yang mau sholat? Ya pasti mau lah, namanya sholat kan gitu. Mau puasa? Ya pasti mau. Mau haji pasti mau. Mau menyembelih? Pasti mau gitu Pak. Ya kan? Minimal 1 kali seumur hidup. Nah, gitu ya. Kambing 1 kali, sapi 1 kali. Baik. Kemudian hukum kurban. Apa hukumnya? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab yang 4 sepakat mengatakan hukum kurban itu adalah sunnah yang ditekankan. Bahasa populernya sunnah muakkadah. Kecuali al-madhabul Hanafi. Kecuali madhab Hanafi mengatakan hukum kurban bagi yang mampu adalah wajib. Bagi bapak yang mampu maka wajib hukumnya berkurban, kalau tidak berdosa. Nah, gitu. Makanya negeri-negeri kaum muslimin yang menganut mazhab Hanafi itu rata-rata kurbannya banyak. Ya seperti Turki, negara-negara Eropa Timur, Rumania, Bulgaria, itu banyak muslimnya. Rumania, Bulgaria itu rata-rata menganut mazhab Hanafi, ya, termasuk IPB, ya, India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya. Nah, itu ini aja itu muslim mazhab Hanafi, ya. Nah, hukum kurban jelas sunnah muakkadah. Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, mazhab Syafi'i menambahkan ini. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang ramai dan ribut. Sebenarnya nggak usah ramai dan ribut, ini masalah fikih saja sebenarnya ya. Apa itu? Tentang sunnah ain dan sunnah kifai. Kita kan mengenal istilah fardu ain dan fardu kifai, kan gitu kifayah ya. Fardu ain atau fardu kifayah, fardu aini atau fardu kifai sama. Sekarang ada istilah sunnah ain, sunnah kifai. Nah, ini istilahnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Perlu kita ketahui bahwa berkurban itu hukum asalnya, dan ini disepakati oleh semuanya termasuk mazhab Syafi'i. Hukum asalnya adalah sunnah masing-masing, sunnah ain. Jadi bapak punya kemampuan, maka bapak berkorban atas nama bapak sendiri. Ini hukum asalnya seperti itu. Tetapi ada hadis yang mengatakan sesuatu yang kemudian difahami oleh mazhab Syafi'i bahwa dia bukan hanya sunnah ainiyah, tapi juga dia sunnah kifayah, sunnah kifayah, yaitu mencukupkan keluarga.